ya kan untuk membuat joke. Akhirnya saya sama teman-teman di pinggir waktu itu sama teman-teman FD juga di pinggir stage teriak-teriak gitu ya teman-teman, hei awas bahaya segala macam gitu kan, KPI segala macam. Mungkin dari situ berawal, dasar lu tua, lu uban, engkong lu berisik gitu. Jadi sampai sekarang itu masih terus. Terngiang ya. Dan memang keterlaluan, Opa. Udah tua bangka, bukan banyak-banyak berdoa, ibadah. Malah ikut-ikutan anak muda, ikut-ikutan Harlem Shake. Apa-apaan nih? Pikir dong pakai otak. Nakan. Diam, berhenti. Oke. Di tayangan pertama kita lihat sukanya Olga sama lagu Butiran Debu. Di tayangan kedua kita ngelihat kedekatan Olga sama Opa. Iya, dan juga Olga nggak cuma sendiri yang suka lagu Butiran Debu. Opa juga ternyata sepertinya punya cerita sendiri tentang lagu tersebut. Nah, sekarang kita undang aja ya. Iya. Biar bisa ngobrol, kita paksa Opa biar duduk di sini. Saya minta tepuk tangan dong buat Opa. Opa Yahya. Opa nih waktu itu untuk pemakaman kita berangkat bareng Opa ya. Iya. Berangkat ke sana setelah live dahsyat penuh dengan perjuangan akhirnya kita bisa sampai ke depan makamnya Olga. Meskipun berdesak-desakan. Mungkin berdesak-desakan kita mendoakan di sana. Iya. Opa pasti juga punya banyak cerita tentang almarhum. Tadi Opa waktu jemput Olga ya Pak? iya memang waktu itu Olga itu kan sering telat. Iya. Suka telat memang mungkin pada saat dia job juga kan. Iya. Sampai malam kan akhirnya pagi itu dia telat. Satu kali telat, dua kali telat. Akhirnya kawan-kawan bilang, tim bilang udah kita coba deh, kita jemput aja. Dan akhirnya itu memang jadi satu konten. Kita jemput dia pagi jam 4 subuh, tim luar biasa memang. Ke rumahnya dia, kita gedor dia segala macam. Dan ya mungkin nggak hanya sekali. Kita bawa apa waktu itu bawa mercon, bawa petasan, dan lain-lain. Badut juga kita bawa. Ya itulah akhirnya menjadi sebuah konten yang kita ada konten jemput host artis di awal itu dari situ suka terlambat. Nah Olga kan sering banget nih Opa sama Opa bercanda bilang apalah. Seperti di VT tadi kita lihat dia manggil Opa Uban. Iya. Celotehan Olga tuh selalu ada aja. Pak suka kesel nggak sih Pak? Ya karena tugas kita kan harus mengayom ya. Iya. Dalam arti teman-teman mungkin host dan lain-lain apapun yang terjadi kita harus sabar. Iya. Ya kan nggak bisa juga keras dan keras. Ya kan karena membentuk sebuah program itu kan bukan karena masing-masing punya ego, tapi bagaimana sebuah program itu kita anggap semua yang ada dalamnya sebagai keluarga. Kita, kemudian kru-kru juga semua yang bertugas dan teman-teman host kita anggap kayak keluarga. Makanya apapun yang terjadi dia bilang saya uban, kadang-kadang engkong, saya ngomong itu terakhir engkong, dasar engkong udah tua, ya kan segala macam berisik. Dan memang awal dulu dahsyat itu awalnya pada saat ini kita live kan, kita live. Kemudian 3 orang ini mungkin dan host juga dan yang lain-lain ya, Denny juga ada. Kita agak susah menjaga teman-teman untuk berkarya kan, ya kan untuk membuat joke.
Akhirnya saya sama temen tuh di pinggir waktu itu sama teman-teman FD juga di pinggir stage teriak-teriak gitu ya teman-teman, hei awas bahaya segala macam gitu kan, KPI segala macam. Mungkin dari situ berawal, dasar lu tua, lu uban, engkong lu berisik gitu. Jadi sampai sekarang itu masih terus. Terngiang ya. Nah, dan memang Karena Opa ini banyak banget kenangannya sama Olga. 7 tahun bersama almarhum itu bukan waktu yang singkat. Bersama-sama membangun program dahsyat yang sangat luar biasa. Bahkan orang mengidentikan Olga Dahsyat. dahsyat. Opa. Dahsyat, Olga, dan Opa. Opa inget gak Opa? Obrolan apa sih Opa yang Opa ngobrol serius sama Olga terakhir? waktu itu setelah HUT kemarin ya 2014 itu dia sakit, tapi malamnya saya masih telepon kontak supaya dia hadir dan akhirnya dia hadir 24 Maret 2014 pagi hari, kemudian siangnya juga dia mau pingsan, tetap next state, malam hari juga. Berapa hari setelah itu dia datang ke sini, dipaksakan juga di pagi hari itu kita telepon harus hadir. Kalau sakit ya sudah jangan, tapi kalau mau hadir silakan. Dia hadir. Terakhir itu dia kali ke sini. Masih ingat tanggal berapa? Saya lupa, pokoknya akhir Maret ya setelah HUT, sebelum ke April. Dia lemas ke sini datang, terus kemudian Di belakang ya? di belakang ya, Iya. dia juga ada waktu itu. Kita beli dia bubur ayam ya, Iya. beli bubur ayam, dia muntah di sini. Kita suruh ke dokter nggak Ke mau. dokter dia nggak mau, segala itu terakhir. Setelah itu berapa hari kemudian sudah nggak kesini lagi dan akhirnya masuk ruangan Rumah penuh. sakit ya. Saya sempat kesana juga waktu itu, cuman dia lagi istirahat siang. Saya sama Mas John Fair kalau nggak salah siang datang ke rumah sakit, dia istirahat. Kan nggak mungkin saya tunggu sampai sore, saya mesti kembali ke kantor. Akhirnya berapa hari kemudian dia dibawa ke Singapura. Berarti waktu di rumah sakit sih Opa belum ketemu ya Pak ya? Bertemu teman dia tidur. Tidak bicara ya, Opa. Tidak bicara, karena saya pun juga nggak mau mengganggu kan. Karena saya dengar malamnya tuh dia baru tidur jam 3. Kalau nggak salah teman-teman ke PI kan, ke rumah sakit. Teman-teman host itu waktu itu ya, ada semua lah, ada Raffi ada juga ya. Opa, pertanyaan terakhir Opa. Dari sekian banyak kebersamaan sama Olga, apa yang paling Opa ingat? Hampir semua sih, karena setiap hari kita di sini selama 6 tahun lebih, setiap hari ada aja paling tidak segala sesuatu yang membuat Pesan. hal yang berkesan. Pada saat kita brief dia sempat menolak, bukan menolak sih, dalam arti apaan sih gini brief? Kabur-kaburan. Teman-teman juga semua, FD juga mungkin samperin segala macam, terus kreatif juga brief juga, dia kabur sama. Tapi intinya adalah satu hal positif adalah walaupun dia begitu, tapi dia tetap menjalankan. Ya, jadi dalam arti selalu hari-hari itu penuh dengan kesan yang baik lah, hal positif. Oke, Opa di Riza kita minta silahkan. Kita akan kasih waktu untuk menuliskan wishlist. Riza juga ya. Nanti sebelum ditulis, sebelum ditempel, Kita minta dibacakan. ya kita minta dibacakan. Mungkin sambil nulis kalau ini ceritain dong. Di backstage itu Olga seperti apa sih? Bercanda sih ya. Kita sering bercanda. Terus kalau kayak yang tadi gue ngeliat ini nih, di tayangan yang tadi kan kita lihat waktu musiknya dimatiin, Dia marah-marah. Olga marah, habis itu dia nutup mukanya pakai bantal. Nah dia tuh nyuruh nih musik nyalain lagi. Nah, Kode gue ya? udah hafal Olga. Dia nyuruh musik nyalain lagi karena di saat dia marah ntar musik nyala, dia joget pasti akan jadi lucu. Betul. Nah hal gitu tuh sering dia lakukan. Dan dia mengajak orangnya kerja sama. Iya.
Padahal itu idenya dari dia. Kadang di sini juga kalau lagi nggak cuma di Dahsyat, misalnya kita lagi ngelawak, misalnya ada yang mau dia sampein, dia muter, nah, ngasih tahu itu gitu. Atau kalau dia minta didorong ya, Iya. dijorokin tuh dia bisa Dia ngasih tahu. jorokin Mimi. Terus dia balik lagi gitu ya. Ekspresif dan jiwa penghibur itu sangat kuat. Iya, itu Dan juga satu lagi mungkin dia Apa? bisa membawa suasana di studio ini bisa jadi hidup. Iya. Jadi pada saat mungkin kawan-kawan bukan stuck sih dalam arti mau dibawa ke kemana lagi kan, dia tiba-tiba dia bisa langsung ke Bisa dibilang itu roh dalam program ini ya. auranya luar biasa. Opa, silakan Opa, boleh kita tahu apa yang sudah Opa tulis? Oh. Salah. Riza dulu mungkin. Nah, Riza boleh dibacakan. Udah nulis apa untuk Olga? Silakan. Kak Olga, baik hati, dermawan, kami merindukan seorang Kak Olga. Miss you, Oke. Olga. Silakan Riza boleh ditempel. Ada stabilonya. Tempelannya selotip. Ya, selipin di atas. Oke, nah. Opa, silakan Opa boleh ditempel. Saya sih hanya sedikit saja mungkin buat semua ini sih. Miss you Olga. Baik, kita pasti semua merindukan sosok Olga. Dan terima kasih semua sahabat Dahsyat. Sebentar lagi kita akan dengar salah satu lagu favoritnya Olga. Di sini ada penyanyinya langsung. Opa juga pernah kita lihat bareng sama Olga menyanyikan lagu itu. Sampai ketemu lagi besok. Ya. Maju terus musik Indonesia.